saya akan menjelaskan mengenai pengertian memori. Memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi dan bagian dari elemen pokok dalam sebagian besar proses kognitif. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya memori. Langkah pertama dalam memori adalah pengodean. Proses ketika informasi memasuki simpanan memori. Beberapa informasi memasuki memori secara virtual dan otomatis. Sedangkan untuk mengodekan informasi diperlukan usaha yang lebih keras. Yang kedua, penyimpanan memori. Setelah informasi diberi kode, kemudian akan diteruskan ke tempat penyimpanan. Yang ketiga, mengingat kembali memori atau retrieval. Terjadi ketika informasi yang disimpan dalam memori kembali dikeluarkan dari simpanan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis memori. Ada 6. Yang pertama, memori sensoris. Memori sensoris kerangka waktu sebesar 1 hingga beberapa detik. Menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk sensoris asli hanya untuk waktu yang sangat pendek sejak dimunculkan di hadapan indera penglihatan, indera pendengaran, maupun indera yang lain. Memori sensoris sangat kaya dan detail, namun kita kehilangan informasi tersebut secara cepat kecuali kita menggunakan strategi tertentu yang dapat memindahkannya ke dalam memori jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah sistem memori yang memiliki kapasitas terbatas dengan informasi yang biasanya tersimpan selama 30 detik. Kecuali jika menggunakan strategi untuk menyimpannya dalam waktu yang lebih lama. Memori jangka pendek adalah memori yang disimpan di mana informasi untuk pertama kalinya memiliki arti. Yang ketiga, memori aktif. Memori aktif merujuk pada kombinasi komponen yang melibatkan memori jangka pendek dan atensi yang membantu kita untuk menyimpan informasi secara temporer ketika kita melakukan tugas-tugas kognitif. Yang keempat, memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah jenis memori yang bersifat relatif menetap yang menyimpan jumlah informasi yang sangat banyak untuk waktu yang lama. Kapasitas memori jangka panjang ini sangat besar, kerangka waktunya hingga seumur hidup. Yang kelima, memori eksplisit atau memori deklaratif adalah pengumpulan kembali informasi secara sadar, seperti fakta dan kejadian tertentu. Memori ini meliputi penginderaan, semantik, episodik, naratif, dan memori autobiografi. Yang keenam, memori implisit atau memori non-deklaratif adalah memori ketika perilaku dipengaruhi oleh pengalaman terdahulu tanpa pengumpulan pengalaman-pengalaman itu kembali secara sadar. Memori implisit meliputi penginderaan, emosi, memori prosedural, dan rangsangan respon. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam penyimpanan memori. Di dalam materi ini terdapat 3. Yang pertama, penyandian atau encoding adalah pemasukan atau penyajian pesan dalam ingatan. Yang kedua, penyimpanan atau storage, yaitu menyimpan informasi dalam ingatan. Diperkirakan proses ini berjalan dengan sendirinya tanpa pengarahan langsung dari subjek dan biasanya sangat sulit untuk melupakannya. Yang ketiga, pemanggilan atau retrieval, yaitu memanggil kembali apa yang telah disimpan atau proses mendapatkan informasi yang disimpan, seperti membawa kembali pengalaman di masa lalu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori-teori memori. Yang pertama, teori motivated forgetting. Menurut teori ini, seseorang akan
cenderung berusaha melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan untuknya. Yang kedua, teori retrieval failure. Teori ini sepakat dengan teori intervensi bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, tetapi kegagalan untuk mengingat kembali lebih disebabkan tidak adanya petunjuk yang memadai. Yang ketiga, teori lupa karena disebabkan oleh sebab-sebab fisiologis. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai proses memori masuk ke dalam otak. Ketika pertama kali kita mendapatkan informasi, kemudian itu akan diteruskan ke dalam short term memory atau memori jangka pendek. Di dalam memori jangka pendek tersendiri, terdapat 3 inti penting. Yang pertama, putaran artikulasi. Yang kedua, visual spatial sketchpad. Yang ketiga, koordinasi aktivitas. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam repetisi atau pengulangan. Di dalam repetisi atau pengulangan akan terjadi pengulangan informasi yang kita dapat di dalam memori, akan terus diulang-ulang hingga selanjutnya diteruskan ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Sekian dari saya. Apabila ada